yang umur dan murah rezeki, amin ya robbal alamin. Rezekinya sudah letih Iya, krimis. rezeki ya. Berasa apa belum? Udah. Berasa belum? Baru diomong datang rezeki letih. Banyaknya nanti aja ya. Dikit-dikit nggak apa-apa. Pada malam hari ini sebagaimana disinggung, sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ini umat Islam seluruh dunia terfokus pada dua peristiwa. Pertama peristiwa haji dan kedua peristiwa kurban. Jadi baik haji maupun kurban ini kedua-duanya adalah tapak tilas. Tapak tilas itu mengenang sejarah perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sehingga di dalam Al-Quran panggilan haji itu ada maksud yang sangat tertentu. Di surat Al-Hajj Allah berfirman, wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am aqulu minha wa at'imul ba'isal fakir, yang artinya wa azin fin nasi, dan serulah kepada manusia, semua manusia, anas umum. Wa azin fin nasi, dan panggillah semua manusia, pada semua manusia, bil haji, agar mereka melaksanakan ibadah haji. Haji itu menurut lughah ya, al-haju lugotan ay azyaroh. Haji itu artinya berziarah, berkunjung ke Baitullah, berziarah ke Baitullah. Sehingga pelaksanaan haji semua menuju ke Baitullah. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, niscaya mereka akan memenuhi panggilanmu baik berjalan kaki maupun naik unta. Apa tujuannya? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Nah, kita bahas ya. Kita artikan dulu ini. Berbagai manfaat bagi mereka. Jadi orang yang memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji, tujuannya menurut Allah supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Berangkat haji kemudian menyaksikan apa-apa yang dia laksanakan di sana, lalu pulang membawa manfaat yang sangat banyak. Itu panggilan haji. Kemudian bayat seluruh semallahi, dan supaya mereka berzikir mengingat Allah, menyebut-nyebut asma Allah bi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang telah ditentukan. Dalam rangka apa? Alama rozaqahum min bahimatil anam, atas apa-apa yang Allah anugerahkan sekian pada mereka berupa binatang-binatang ternak. Artinya orang haji juga nanti menyebut-nyebut asma Allah, berzikir dengan takbiran bi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari tertentu, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, malam lebaran haji, takbiran.
kemudian ditambah hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi Idul Adha takbirannya 4 hari takbiran tiap habis waktu sholat. Kenapa? Untuk mengingat nikmat, karena di saat Idul Adha itulah banyak rezeki yang terlimpah membahimatil an'am, berupa binatang-binatang ternak yang disembelih. Artinya binatang korban. Nah saat ini ya haji sama korban yang sedang fokus ini sekarang. Bahkan di tingkat-tingkat RT udah bicara korban. Yang udah mampu bicara haji. Bagaimana berangkat haji, yang manasik, yang lain sebagainya. Kemudian fakulu minha, maka makanlah minha dari sebagian daging kurban itu. Jadi orang yang kurban boleh makan daging kurban. Wa'timul ba'isal fakir, dan sisanya berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir. Nah itu ayatnya begitu. Lalu apa bagi kita untuk mengambil manfaat hikmah dari haji dan kurban? Yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah haji atau siapapun yang pergi haji, dia akan menyaksikan di setiap manasik yang dia lakukan, akan menyaksikan setiap langkah, setiap amal-amal ibadah yang dia lakukan. Ya, itu semuanya, baik haji maupun kurban, hanya manakib. Manakib itu napak tilas, semua napak tilas, mengenang kembali perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Khalilur Rahman. Beliau yang dipilih Allah menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim jadi kekasih Allah, dan saya yakin bapak-bapak ibu sekalian pengen jadi kekasih Allah apa tidak? Pengen dikasih Allah apa pengen dimurkai oleh Allah? Dikasih. Napak tilas Nabi Ibrahim sudah sukses menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Tapi tidak gampang ternyata jadi kekasih itu. Kasih itu dituntut siap mental, siap berkorban, siap melaksanakan apa saja. Contohnya Nabiullah Ibrahim, itu beliau hidup berdua dengan Siti Saroh, istrinya Siti Saroh, sampai usia lanjut belum dianugerahi putra. Gitu. Bahkan dari riwayat umurnya sudah 90 tahun. Belum punya anak. 90 tahun belum punya anak. Nah, lalu di usia tua renta berdua-dua saling curhat. Ya, Pak Meji itu gitu, kalau ketemu berdua saling curhat, saling musyawarah, saling itulah komunikasi, saling berbagi. Ya, itu suami istri, persis kayak orang suami sekarang. Suami istri sekarang juga begitu, duduk berdua-dua, diem-dieman, baik. Ya, asik main HP masing-masing, karena yang salah yang doakan. Doanya mudah-mudahan menjadi pasangan suami istri yang samawa. Akhirnya begitu sudah jadi suami istri ya sama-samanya cuman waktu di WA, makannya juga cuma di WA, jadi makanan dipoto dikirim. Salah doanya. Makanya besok-besok kalau doa jangan samawa, tapi sama raba. Karena urusan suami istri adalah urusan sama raba. Betul nggak? Ya. Ya, sama raba itu jangan ngeres, tanya sakinah, manya mawadah, wanya warohmah, banyak wal barokah. Itu jadi sama raba. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Belum dengan barokah, berdua-dua ngobrol sampai pada akhirnya yang diobrolin bukan cuma urusan makan. Bukan urusan anak, emang belum punya anak ya. Bukan urusan duit, bukan urusan apa. Yang dipikirkan begini. Kalau bahasa Betawinya, bang atau mas atau cak atau kang aa, ya. Ini kita usia udah renta begini, terus
Saya sendiri juga udah nggak head. Zaman sekarang apa? Manopause Sarah itu. Kayaknya kita nggak ada harapan punya keturunan. Dan nanti kalau kita nggak punya keturunan, nanti yang akan melanjutkan perjuangan dakwah lillahi kalimatillah siapa? Cakep nggak? Iya. Siti Sarah. Makanya mendukung perjuangan dakwah itu kaum ibu. Makanya alhamdulillah kita ini kalau nggak didukung sama kaum ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Lemes. Ya Bu ya. Coba jujur aja. Di antara kita jamaah dan jamiah, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang tampak paling menonjol siapa? Ibu-ibu. Punya tonjolan. Selalu pokoknya asal yang menonjol selalu ibu-ibu. Bapak-bapak mah jarang. Kadang-kadang. Bapak menonjolnya kadang-kadang, sekali menonjol ngamuk. Iso. Ini kan fakta ya. Itu di mana-mana yang marah pengajian. Ibu-ibu, guyup. Disangkuyung bareng-bareng itu ibu-ibu. Ada apa yang cepat itu ibu-ibu? Usah menonjol-nonjol ibu-ibu. Dulu juga Nabi Ibrahim yang mengkhawatirkan justru ibu-ibu. Begitu mestinya harokah dakwah itu. Tarbiyah juga begitu. Siapa nanti yang akan melanjutkan dakwah di Aulia Tis'ah ini? Siapa yang melanjutkan tarbiyah di Aulia Tis'ah ini? Ya kan? Orang ketua tarbiyahnya nggak datang, ketua dakwahnya nggak datang, terus melempem. Karena urusan kayak gitu aja melempem. Gimana urusan ke depan? Ya. So, semua ada dua-dua. Ketuanya ada wakilnya, ketua satu, ketua dua. Semua itu bidang dua. Ketua dakwah bidang. Ketua tarbiyah ada dua. Cuman ketua tarbiyah lagi punya urusan ngitankan anaknya pulang kampung. Kan masih ada satu lagi. Semalam. Kenapa ambles? Berarti kan coba. Semalam kali ya. Apa karena belum ada perempuan yang Dukung. Apa kudu dirabekne sik dipeksa apa piye? Kecuali nggak ada, ya kan ada. Tadi katanya Mas Slamet nggak ada, pulang kampung ada Pak Prapto, alhamdulillah. Kali ini nggak ada, kan ada Ustadz Aris. Nah, kenapa tidak? Mungkin belum ada wanita yang memberikan semangat. Iya. Udah ada calon tapi. Jadi belum ada doping. Iya, mau dipaksa sama pripun? Diambilin biang tuh dicekemin ngareping. Kayak ngawinin ayam Bangkok. Pak Wiji itu biasanya yang ngajarin saya, Pak, cumekin aja itu Pak Wiji kemarin gitu. Nah, wis tak serahkan Pak Wiji itu urusannya, terserah mau didekemin siapa. Itu Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya gimana? Ya udahlah, semua ini kan kita tinggal menerima. Kita kan udah usaha. Nyatanya dengkulku ya wis rada kandel. Ini gitu kan. Jadi udah artinya usahanya udah gitu lah. Udah 90 tahunan itu. Nah, akhirnya dengan berbagai pertimbangan, ini aja lah Bang. Kayaknya saya kan sudah menopause, saya udah nggak mungkin lah bisa hamil. Bagaimana kalau seandainya abang kawin lagi itu, enak nggak? Itu sih salah tuh, nawarin. Bener. Jadi istri yang solehah itu begitu. Nunggu ditawarin nggak ditawar-tawar. Iya kan? Nah, ini ya satu mana di Allahum kita menyaksikan berbagai manfaat itu. Nanti ada saudara sampai ke haji. Salah ya Pak? Aman udah pernah ditawarin belum? Belum, baik itu langsung purna. Ditawarin.
Cuman ya jujur ya kan, Pak Wiji kan bukan Nabi Ibrahim gitu loh. Ya. Oh gitu. Iya, cuma itu 90. Iya, kok dibantah. Lihatin aja. Ya itu kebetulan usianya 90. Oke. Kalau mengambil hikmah tidak seperti itu. Ya, itu tafakurnya berpikirnya pakai nafsu ya. Nggak pakai kolbu ya. Tapi kalau masalah kesolehatan, bukan faktornya bukan faktor nafsu tapi faktor kolbu. Tolong berpikir pakai kolbu. Waktu berakal gitu ya. Kalau berpikir nggak berakal. Umur 90 tuh, akali yo nek tekan umure 90. Ora tekan rapi-rapi. Itu jenenge egois. Iya. Apa ini? Napa tiwas, namanya napa tiwas ya begini. Nah, Nabi Ibrahim juga bukan laki-laki yang mumpung. Dia beriman, dia punya rasa. Betul enggak? Bukan manusia kalau tidak punya rasa. Dia pakai kolbu berpikir, nggak pakai nafsu, udah bukan pakai nafsu. Wah, yes, gitu kalau pakai nafsu. Tapi karena pakai kolbu. Nah, jadi orang itu kalau punya hati tidak mungkin menyakiti orang lain. Betul nggak? Itu juga nggak mau. Wah, enggak ah, cukup. Udah kurang apa dari dulu kita sudah berberayal berdua. Tapi ini masalahnya bukan masalah kita, Bang. Masalah perjalanan umat ini bagaimana? Jadi yang dipikirin bukan dirinya, itu Siti Saroh itu. Yang dipikirin umat. Nanti umat mau bagaimana kalau nggak ada generasi penerus yang berdakwah dan tarbiyah? Nah, terus gimana dong? Udah abang nikah aja, enggak? Udah abang. Akhirnya apa ya udah kalau memang kok hendaki begitu ya aku mau nikah tapi tolong cariin loh, benar nggak? Sama Siti Saroh ya dicariin coba. Itu yang solehah itu suami dicariin itu. Akhirnya karena dia punya pembantu ya, kalau kita pembantu namanya Hajar. Udah bang Hajar aja dah. Udah Hajar aja dia. Dia aja Hajar. Akhirnya Hajar lah, Siti Hajar lah yang dihajar. Enggak berasa. Enggak. Enggak berasa. Masa sono doang. Enggak hujan tuh. Ya. Nah, akhir singkat cerita nikahlah dengan Siti Hajar. Udah usia 120 tahun. Riwayat. Hajar 90 tahun. Baru hamil. Itu pun prosesnya susah. Harus sunat dulu. Nabi Ibrahim udah usia 90 baru disuruh. Lalu kayak gimana kira-kira? Umur 9 tahun orang Arab. Udah dulu kira-kira orang usah dibayang nih. Sunat dulu. Ini ujian untuk menjadi kekasih Allah itu. Diuji ya, singkat cerita hamil punya anak namanya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail bayi terpaksa dengan perintah Allah harus pindahlah dari sini ke tanah Hijaz yang sekarang disebut Mekah. Ya, akhirnya dibawalah bayi sama Siti Hajar harus berpisah dengan suaminya pergi ke tanah Hijaz yang sekarang Mekah. Makanya di sebelah ini kiri dari pintu Ka'bah itu ada tempat namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kamar. Jadi disitulah bayi Ismail diletakkan. Nah di situ hanya berdua. Ibunya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian untuk melanjutkan dakwah, Nabi Ibrahim terpaksa harus pindah ke Palestina karena dakwahnya di Palestina. Berarti harus berpisah dengan istri dan anaknya yang masih bayi, istri yang baru selesai melahirkan. Jadi dalam hidup ini ada perjumpaan, ada perpisahan.
itu sudah biasa. biasa, kan gitu. Jadi ada berjumpa, ada berpisah, ada pertemuan, ada berpisah. Bertemu ini untuk sesaat, nanti akan berpisah. Berpisah, mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi nanti. Kalau kita sama-sama dalam satu ikatan. Alhamdulillah kita punya ikatan yang kuat. Kita punya garis sanad ya. Sanad itu sambungan sampai kepada Rasulullah. Sambungan ilmu. Ketika dengan Torekoh Qadiriyah. Dan ada lagi Harokah Sahihiyah. Jadi bagaimana disampaikan Pak Ridwan, ya ada pertemuan dan perpisahan. Ada yang bertemu, ada yang berpisah. Sekarang kita berpisah. Kita juga sebentar lagi kita sekarang bertemu, sebentar lagi juga kita nggak akan begini terus. Mau begini terus sampai subuh. Lalu pada berpisah nanti. Nah, hidup itu perjalanan hidup itu selalu begitu. Datang dan pergi, bertemu dan berpisah. Nah, itu Nabi Ibrahim pun seperti itu. Nah, kemudian dakwahlah Nabi Ibrahim ke Palestina. Terpaksa Siti Hajar harus berjuang sendiri untuk mencari kehidupan, memberi nafkah kepada putranya yang baru lahir. Akhirnya dia di sana itu tanahnya gersang itu. Mekah zaman dulu itu sekarang mewah, sekarang mewah. Zaman dulu Mekah itu cuma gunung kelilingnya, gunung yang gersang, nggak ada pohon-pohon yang menghijau. Tempatnya itu di bawah Ka'bah itu, di bawah di gunung. Jadi ibu nanti kalau umrah atau itu mesti turun, untuk tawafnya harus turun. Nanti itu ada Hijr Ismail, adalah Hajar Aswad. Itu sulit, gersang, nggak ada kehidupan, cari air susah. Akhirnya Siti Hajar nyari air. Dia berangkat pergi ke sudut sana, ada bukit namanya Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa, bukan Sifa, Sofa. Kalau dibanding Sifa nanti panggil Sopung, namanya kan nggak bisa. Sifa jadi Sopung, Sofa jadi Sopung, nggak boleh ya. Dari Sofa, di Sofa dia cari nggak ada air itu. Dia lihat ke arah Bukit Marwah, karena dia lihat di sana ada semacam gitu. Kalau kita berangkat di jalan tol siang hari itu, kena matahari juga kayak ada permun kayak ada sumber air gitu ya. Apa namanya itu? Fata Morgana. Mata air, Fata Morgana. Dia cari seolah ada air, dikejar, ternyata tidak ada. Hikmah apa yang diambil setelah menyaksikan itu? Inilah kehidupan dunia itu bagikan Fata Morgana. Kehidupan ini tidak ada yang pasti. Ada kehidupan yang pasti? Nggak ada. Tidak ada, semua Fata Morgana. Relatif. Ini perjalanan hidup ini. Nah, dalam kehidupan itu yang pasti apa? Dalam kehidupan ini yang pasti mati, itu pasti. Tapi yang lain nggak ada pasti. Makanya dalam kehidupan ini Allah anjurkan jangan memastikan. Kalau akan melakukan sesuatu sebaiknya ayasa Allah ucapkan insya, karena tidak ada yang pasti. Dikejar tidak ada di mana. Sampai mundar mandir dari sofa marwah sampai 7 kali. Tidak ditemukan air itu. Ya, tidak ditemukan air itu. Lalu apa yang manfaat yang bisa disaksikan dari itu? Itulah yang sekarang menjadi baik orang yang haji maupun umroh, dia melaksanakan sa'i. Normal itu. Selesai ya? Nah, ternyata apa? Siti Hajar itu mencari rezeki nafkah untuk putranya Ismail di Sofa dan Marwah, tapi ternyata tidak didapatkan di Sofa dan tidak pula didapatkan di Marwah. Di mana didapatkan air itu justru ada di kakinya Nabi Ismail. Jadi rezekinya Ismail mesti ada di Ismail. Jadi kalau kita usaha jangan memastikan dengan usaha ini pasti berhasil. Bisa jadi usaha kita A, Allah beri keberhasilan dari jalan B. Makanya jangan target. Kita hanya kewajiban kita usaha, bukan hasilnya. Maka dalam hidup ini usahalah 100%. Cara lahiriah berjuang, kemudian berdoa 100%. Terus pasrah.
setelah usaha lahir, usaha batin, semua serahkan kembalikan kepada Allah. Insya Allah urusan beres. Tapi pasrahnya ya 100%. Jadi 100% usaha lahir, 100% doa usaha batin, 100% pasrah kepada Allah. Berarti 300%. Jangan 100%. 100% dibagi 3 nanti setengah-setengah aja enggak. Kenapa kita kadang-kadang sulit ini itu? Karena kita setengah-setengah aja enggak, padahal setengah-setengah aja enggak enak. Enak enggak boleh setengah-setengah? Nanggung. Enggak enak setengah-setengah itu. Gini betul. Itu kendala kita, kelemahan kita di situ. Berjuangnya tidak maksimal, doanya tidak maksimal, pasrahnya kepada Allah tidak maksimal. Itu manfaatnya kita ini. Padahal untuk menjadi khalilullah enggak begitu. Untuk menjadi orang yang baik agamanya itu prosesnya 300%. Jadi di ayat surat An-Nisa 125 dijelaskan waman ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifah wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Dan siapakah orang yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang menyerahkan jiwa raganya semata-mata kepada Allah. Islam itu berserah diri secara totalitas, secara kafah, keseluruhan serahkan. Usaha kita serahkan, doa serahkan. Jangan lu kabulin nggak, gua kabulin gua ngambek ya jangan. Allah mah kagak takut kita ngambek enggak. Memang Allah suruh nurut kita. Bukannya Allah apa kita? Kita yang kudunya pasrah, nurut, taat, patuh kepada Allah. Wajhulillah, jiwa raga wajah. Makanya kita kalau sholat apa? Ini wajhiyah lillahi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya aku serahkan jiwa ragaku semuanya kehadirat Zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan dari langit turun hujan, hujan itu diserap oleh bumi. Betul enggak? Jadi hujan itu dari siapa? Allah, bukan dari mendung. Kadang-kadang mendungnya petenge pol gledek nyamber geladak geluduk dinteni udane ora udan-udan menunggu dan menunggu nih gak kunjung datang, betul enggak? Tidak ada kepastian. Itulah kehidupan, betul atau tidak? Makanya jangan terlalu ini dan jangan terlalu putus asa dan jangan terlalu berharap dalam kehidupan ini. Iya yang diharapkan tenanan, yang diharapkan nggak tenanan. Iya nek udan tenanannya orang, was nunggu hujan, ya kan? Aman. Iya enggak? Iya nek udanannya orang. Udah sama mangkat kak, kok nggak hujan aja apa? Udah terlanjur mangkat nggak hujan lah gitu kan? Itu pasrah. Apa sih galuh? Jangan sok galuh, nggak usah galuh katanya. Itu ya, berserah diri. Ini wajah itu wajah yang nanti faktor semua. Itu orang yang agamanya baik dia serah. Islam yang baik berserah diri secara total, secara kafah. Kita ini belum tenanan, karena harus 100%. Nah, 100% dibagi 3 itu cuma 33%. Setengah-setengah aja tidak. Jujur aja Bapak doanya ini setengah-setengah aja tidak. Mungkin gue seperempat ono. Sholat aja mungkin gue seperempat, gue sepersepuluh. Banyak mana ingat ayatnya sama ingat ngelamunnya. Iya. Oke ya. Satu itu. Kita pastilah ada sa'i. Nah. Jadi rezeki itu Allah yang tentukan. Untuk si A ya si A, bukan dari usaha kita. Nah kemudian begitu Ismail sudah besar, kira-kira lebih kurang 14 tahun Bu ya, ditinggal selama 14 tahun coba. Jadi Nabi Ibrahim berpisah sama istri dan putranya itu 14 tahun ke Palestina, kembali ke Mekah. Ternyata di Mekah dicari-cari nggak ketemu Ibu, coba bayangkan. Anak boleh kepengen, udah seusia tua baru hamil. Ini kan manfaatnya besar sebetulnya. Manfaatnya besar. Nah, jadi jangan putus asa lah bagi yang belum punya anak itu. Umurnya baru berapa sih?
Ada yang belum punya anak ya, siapa? Aris belum, memang rabi ya urung ya kan. Takone wong rabi. Kalau ada yang belum punya anak, coba ukur usiamu berapa? Oh baru 40 tahun. Enggak, masih ada waktu 50 tahun lagi. Iya kan? Pokoknya kok 50 tahun lagi kok orang duwe anak rabi. Oh gitu. Gampang. Bojone rata apa? Ora apa-apa bojone rata. Kok digoleki ya. Enggak usah, halo, enggak usah apa enggak. Halo, malah enak marah sing ganggu. Sing duwe anake kadang-kadang mereka kira anak apa. Duwe 50 ya. Untuk waper jadi negara. Ngono kae. Topik itu. Jadi negara. Dia punya anak 14 tahun datang. Enggak ada itu di situ. Siti Hajar enggak ada, Nabi Ismail yang masih bayi pun tidak ada. Bahwa 14 tahun udah kecil. Akhirnya Nabi Ibrahim nyari-nyari. Dulu pakaiannya ya cuma pakai lempangan begitu doang. Jadi ini yang sini di sini dilempangin. Ini kalau pakai ekrom, kain ekrom, kenapa itu pakai kain ekrom ya? Ini yang putih ini di sini dilempang, ini ke sini. Nah, di sini terbuka. Ini sebelah kiri. Ini misalnya Hajar Aswad di sini, ya ini madepnya ke sana. Lempangnya yang di sini. Jangan di sini, jangan kebalik. Kalau umroh maupun apa. Makanya pakaian ihram itu begitu cara makanya ngikutin siapa? Nabi Ibrahim. Makanya ada ayat buat taba'a milata Ibrahim Hanifah, dan mereka mau mengikuti perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Jadi haji itu supaya mengambil manfaat. Napasilah supaya kita bisa mengikuti perjalanan hidupnya yang hebat sehingga jadi kekasih Allah. Muter dicari nggak ada, perasaan dulu tak taruh sini, perasaan kok nggak ada, muter-muter sampai 7 kali nggak ketemu. Sehingga baik orang yang haji maupun umroh diwajibkan untuk tawaf. Nyambung ya? Tawaf 7 kali. Nah, waktu itu Ka'bah itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah dibangun oleh Raja Fat. Dulu itu pasti luar biasa itu. Dulu Ka'bah itu hilang gitu. Jadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam Ka'bah itu udah diangkat oleh Allah karena terjadi banjir bah. Jadi bumi ini sempat pernah tenggelam. Dengan izin Allah. Jadi Ka'bah itu diangkat. Sekarang jadi Baitul Ma'mur. Jadi tinggal ada fondasi. Tinggal asas. Itu di surat Al-Baqarah diterangkan. Jadi asas. Jadi Nabi Ibrahim tidak membangun tapi meninggikan kembali bangunan Ka'bah, asas Ka'bah, fondasi Ka'bah yang sudah ada. Sekarang fondasi sudah tidak ada, tinggal ada fondasi punggung unta itu. Punggung unta. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggikan kembali, dan itu tingginya cuma 4 meter, tidak kayak sekarang itu sampai 11 meter ya, 4 meter. Dan tidak ada tutup, bolong. Pintunya sederhana, cuma kayak bataku dijejer-jejer lah, batu zaman dulu. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk membangun Ka'bah itu, beliau minta anaknya. Jadi ketemunya itu di Masjidil Haram. Pas dicari ketemu di Masjidil Haram. Begitu sampai ketemu putranya, tanggal 8 Zulhijjah. Begitu baru ketemu, kangen-kangenan, malam mimpi disuruh sembelih. Tanggal 8 tuh. Waduh. Ini bener Allah apa saya nggak tahu apa Allah itu kalau lagi kangen. Itulah ujian kalau ingin jadi kekasih Allah itu diuji dengan hal yang sangat berat. Ujian kita nggak pakai berat lah. Nah, kita belum itu. Jadi gini loh. Kenapa kita ini harus diuji? Kenapa untuk menjadi kekasih Allah itu harus diuji? Ya, karena supaya tahu di mana kejujuran. Lurus nggak kan Hanifan itu lurus, condong. Benar nggak kamu mempertuhankan aku? Benar nggak kamu beriman kepadaku? Lurusnya ini yang diuji. Jadi kelurusan ini loh perlu diuji. Kalau yang bengkok nggak perlu diuji. Kalau yang bengkok udah bengkok mau diuji apa? Karena lurus ini loh harus diuji. Coba sampean perhatikan. Paku kayu lang lurus itu ditutui terus. Coba ada paku yang lurus itu. Kasihan ya tanya Pak Wagil. Yang hidupnya Pak Wagil paku yang lurus terus.
Yang diduduki, aku bengkok enggak diduduk. Kiloin. Betul enggak? Orang yang bengkok-bengkok enggak terlalu banyak, enggak perlu banyak ujian, yang banyak ujian yang lurus. Ketika engkau mau merungok ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus, ketemu jalan yang lurus, ujian tiba. Harus berpisah dengan keluarga. Nabi Ibrahim, betul enggak? Jadi begitu. Kenapa enggak dari dulu? Mungkin dulu masih bengkok. Begitu lurus diuji terpaksa. Beda-beda tipis lah 11-12 pada tuh Ridwan yang diperintah hijrah ya apa ini ibunya dulu yang ini mah bukannya pindah, bukan berpisah, mau nyusulin bini. Saya kan tahu bini yang dulu bang Sono. Kenapa? Agak tahan. Iya. Tahan nggak coba? Enggak. Enggak, saya mempertekan aja. Maksudnya mau ngomong gitu, saya nggak tahan lama-lama ditinggal gini. Sebenarnya gitu sebetulnya. Mau nyari itu ya. Iya. Betul. Itu tadi saya bilang. Makanya peran wanita itu sangat besar dalam perjuangan. Ibu-ibu surganya enteng, paling enteng itu ibu surganya itu. Kenapa? Dukungan yang kuat itu dari ibu-ibu. Kayak gini-gini ini Pak Wiji buru-buru bisa masak. Ini masakan apa ini? Apaan Pak Wiji ini? Pesan. Kalau bekalan Pak Wiji bisa. Apa aja ibu-ibu yang repot? Iya. Gitu loh. Begitu ya badannya ya? Itu begitu. Jadi sebenarnya emang ketika orang mau lurus itu diuji. Paku yang dipukulin terus paku yang lurus ya, paku bengkok meleren aja. Wah udah bengkok kesian gitu. Udah bengkok diketekin mulu ya kan? Jadi yang lurus diuji bu. Nah, ketemu ceritanya tanggal 9 habis mimpi tanggal 8, makanya tanggal 8 itu disebut hari Tarwiyah. Sehingga kita disunahkan di tanggal 8 Dzulhijjah itu nanti hari Kamis. Ya hari Kamis. Hari Kamis disunahkan puasa namanya Yaumut Tarwiyah. Kenapa? Ragu-ragu Nabi Ibrahim mau melaksanakan. Oh nyembelih putranya ragu. Wah anak boleh kepengen dong. Baru ketemu. Akhirnya apa? Ziarah. Nampak tilas. Jadi di saat kita bingung menentukan itu, nampak tilas. Dulu Nabi Ibrahim Nabi Adam pernah berpisah dengan Siti Hawa. Itu juga berpisah. Akhirnya ketemu di satu gunung namanya Jabal Rahmah. Dan sekarang adalah Padang Arafah. Makanya orang haji wajib ke Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Jadi kalau nggak wukuf di Arafah nggak bisa dibilang haji. Umroh nggak ada, umroh ke Arafah ngapain? Nggak ada wukuf umroh. Cuman tawaf sama sa'i tahalul aja. Tapi kalau haji wajib, bahkan yang sakit parah, tetap digotong dibawa ke Arafah. Makanya rumah sakit di Saudi, kalau tanggal 9 Dzulhijjah ada safari wukuf. Jadi semua jamaah haji yang ada di rumah sakit di kamar dikeluarin pakai ambulan, pakai alat, pakai oksigen, pakai apa dibawa. Namanya safari wukuf. Itu tanggal 9. Kenapa? Begitu Nabi Ibrahim pusing, galuh banyak urusan, nggak bisa menentukan sikap, ziarah ke Bapak Adam dan Ibu Hawa. Napak til, oh ya dulu Adam dan Hawa pernah berpisah sekian lama, pernah berjumpa di salah satu bukit namanya Jabal Rahmah. Dulu bukan Arafah namanya, kesana tanggal 9. Ngimpi lagi dengan ngimpi yang sama di tanggal 8. Dari situlah Nabi Ibrahim sudah Arafah. Sudah mengetahui, kenal betul bahwa ini benar-benar perintah Allah. Perintah Allah. Sudah Arafah. Maka sejak itulah padangnya disebut Padang Arafah. Besoknya jalan dia. Mampir ke satu tempat namanya Muzdalifah. Nginep di situ mabit namanya. Haji itu mesti mabit. Di situ kemudian setan datang. Beneran lu mau nyembelih anak lu? Gila apa lu? Iblis mau ngomong macam-macam maunya sendiri. Apa bilang persis tadi?
dalam hati ada yang persis. Ya itu persis no iblis. Terus yang lu bener lo membeli itu gila. Anak boleh kepengen sekarang udah gede, udah bisa diajak usaha. Malah kamu sembelih gitu. Akhirnya bahwa ini setan ini kan setan itu selalu menghalang-halangi orang yang mau taat kepada Allah, orang yang mau menempuh jalan yang lurus menuju Allah, mukhlis ya. Setan selalu mengganggu. Di Muzdalifah itulah Nabi Ibrahim ngambil batu. Makanya orang haji mending ngambil batu di Muzdalifah. Iblis mau dilempar lari. Makanya ngelemparnya nggak di Muzdalifah, sampai di Mina baru dilempar. Itu Nabi Ibrahim. Dalam ketaatan kepada Allah, setan ngalang-ngalangi, lempar. Nah, sama kayak kita. Kita taat sama Allah, ada yang ngalang-ngalangin. Mestinya dilempar yang ngalang-ngalangin. Kalau kita enggak, nurut. Nabi Ibrahim itu yang ngalang-ngalangin iblis. Iblis dilempar. Kita cuma kopet aja terus nurut banget terus nurut ya. Aduh, firman Tuhan kalah sama firman Tuhan. Ayo. Ternyata sekarang hura-hura, bohongin kita. Iblis dilempar, Siti Hajar dikuda, ambil batu dilempar, Ismail dikuda setan dilempar, tiga-tiganya melempar setan. Jadi haji-haji itu ke sana melempar setan. Jangan pulang haji malah ke setanan. Sesama teman. Iya. Makanya kalau dulu haji itu sering banyak yang kena ya. Luas. Tadi hubungan itu dulu waktu di Indonesia kelakuannya gini, sama-sama dilempar kena tuh kepalanya. Iya, orang dulu itu yang dilempar tiang. Dulu yang dilempar tiang begitu di sini ada tempat kumpulan batu. Nah, ini suatu-suatu diambil lagi ditaruh aja Muzdalifah. Jadi kalau kita meleset, mesti kena di sebelahnya, apalagi lemparnya nafsu terus kena yang sana. Itu wajar lah. Jangan dihubung-hubungkan dengan macam-macam. Kayak waktu meleset oleh itu tiang. Memang dulu waktu dihubung-hubungkan macam-macam itu tersugesti. Terus dimistik-mistikin kayak itu kerjaan dukun gue. Nah sekarang nggak ada sambat itu. Sekarang udah bukan tiang, ibu jidar. Tembok itu ada kalau lebih kurang 40 meter. Nah, itu ubinya itu ada 72. Ubin yang setengah meteran bukan meteran. Panjang 5 lantai. Ke sana baru 3. Jadi kalau kita ke sana kayak orang lagi wisata kayak. Naik gitu. Tangga jalan sendiri. Gitu. Di lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3. Nah, itu yang disebut apa? Melontar jumroh di Mina. Sekarang nggak ada. Yang kena batuknya itu nggak ada. Yang ada orang melempar saking gemesnya ya kan. Gemes mau lempar. Batunya gede bu. Tembok kan kena dinding. Saking banternya, dua balik. Belum ditangkap. Di batu ada tulisannya. Sama setan dilarang saling mendahului. Setan yang lempar. Jangan-jangan hajinya hasil korupsi itu. Pulang korupsinya tambah mempeng kan. Yang biasa goyang ya pulang goyangnya tambah ngebor. Nah itu dari perjalanan Nabi Ibrahim. Makanya orang haji mesti melempar jumroh 3 kali. Jumrohul ula, jumrohul wusta, jumrohul akobah. Jadi nah ini dari ibu-ibu ini calon haji kayaknya nih. Amin. Insya Allah nanti haji istiqomah udah mampu dulu di bidang ilmu. Sekarang orang duitnya punya, tenaganya kuat, mental punya, ilmunya kagak ada. Jadi haji sama enggak haji sarwa kene. Ya Pak Wiji, ini mah udah dapat bekalnya dulu. Nah, tinggal nabung dah. Nabung sepunyanya 1 juta, tapi niatkan untuk haji jangan umroh. Untuk haji sama-sama nyelengi kok. Belum juga pastian. Oh haji kan niatnya haji wajib, kalau umroh nah kecuali kita banyak duit bisa langsung setor kontan itu ya. Wah kita belum bisa haji masih lama, kita umroh dulu lah, cakep. Kita menguasai medan kalau umroh dulu, nanti pas haji sudah terbiasa.
yang punya duit. Tapi kalau sama-sama nyelengi, mendingan niatkan haji. Tabung, saya niat tabungan untuk haji. Udah, insya Allah baca sholawat Ibrahimiyah, ya kan? Oh, baca Ibrahimiyah. Ya. Tuh, jadi insya Allah kalau dibacain itu, insya Allah nanti ya Bapak Ibu tabungannya nambah sendiri lah. Kenapa? Pak Warno nggak mungkin nambahin gitu. Oh nggak nambah-nambah juga, baca surat Yasin. Baca surat Yasin kok nggak nambah juga. Baca surat Waqiah. Waqiah nggak nambah juga. Baca surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwal hayyul qayyum. Baca tiga-tiganya. Al-Fatihah enggak juga. Coba mulai besok baca surat Tanah. Langsung cash itu. Ya, nah itu kalau itu untuk yang penting kan ilmunya udah ada dulu. Nah, itulah lias haju mana fi alahum, menyaksikan berbagai manfaat-manfaat saat pulang haji. Apa yang dilakukan jadi ilmu. Oh, masih banyak ini. Ya, jadi tanggal 8 nanti jatuhnya hari Kamis kita sunahkan puasa Yaumut Tarwiyah karena ragu di tanggal 9 Nabi Ibrahim sudah tidak lagu, sudah Arafah. Arafah itu kenal udah arif, berarti apa? Nanti tanggal 9-nya puasa Yaumul Arafah. Jadi puasanya Kamis sama Jumat. Jangan ada yang puasa Jumat Sabtu ya. Masalah lebarannya Sabtu apa Minggu nggak usah dipikirin ya, kita tetap minggu karena apa, hari Jumat itu jamaah haji sedang wukuf itu mesti tanggal 9 ya, ini waktu di Arab, paham ya. Nah biasanya itu kalau di sana wukuf ya, besoknya tanggal 10 kita Idul Adha. Nah, mesti kan hari Sabtu, tapi kemudian hari Sabtunya kan jatuhnya bulan sore. Sehingga kita sholat kita kan harus pagi. Jadi sholatnya Minggu pagi. Paham ya? Udah jangan ribut, masalahnya lagi rame nih. Muhammad Sabtu, udah biarin aja. Ya, yang penting berangkat nanti tetap hari Minggu atau hari Ahad. Idul Adha. Ya. Upate gawene Sabtu mawon, Jumat. Puasanya Kamis, jangan Jumat toh. Tapi jangan untuk besok, untuk yang lainnya boleh. Untuk besok jangan puasa Jumat Sabtu. Karena hari Sabtu itu sudah Idul Adha. Haram hukumnya puasa di hari raya. Idul Fitri maupun Idul Adha nggak boleh. Ya, karena sudah tanggal 10. Tuh, karena perbedaan, jadi gini Bu ya, biar jangan apa-apa ribut dan karena nggak tahu aja. Perhitungan hari, jam, itu perhitungannya melalui rotasi matahari, putaran matahari. Matahari terbit dari mana? Timur. Sehingga waktu kita dengan Saudi itu duluan kita apa duluan sana? Sini. Duluan kita, karena kita yang mataharinya terbit duluan, sana belum. Makanya ketika kita jam 8 kita taraweh di Mekah, Madinah belum, nanti jam 12. Tapi kalau masalah bulan bulan Hijriah, itu kan perhitungannya tidak pakai matahari. Tetapi rotasi bulan, putaran bulan. Bulan terbit dari mana? Barat. Jadi masalah bulan suro sapar mulut, bakso mulut, janggut, bakso janggut, perut, bakso perut, lutut itu Muharram, Safar, itu diukur dari sana. Duluan mana? Arab. Duluan Arab, makanya maksudnya duluan kita. Sana sudah Arab, kan kita belum. Bulannya baru sana yang tampak, kita belum. Soalnya sudah bulan, kita belum. Paham ya? Sedangkan waktu jamnya duluan kita gitu loh, masalahnya antara bulan dan matahari. Itu yang bikin perselisihan. Udah nggak usah ribut lah, yang gitu-gitu. Nah, Muhammad saya nggak mau duduk bareng. Coba duduk bareng. Itu aja sebelumnya kita perhatikan. Kita duduk bareng ikut sidang isbat. Tinggal nggak timbul permasalahan. Masyarakat kan bingung, Sabtu Minggu. Mana orang masyarakat umum lagi bibur pikirnya pakai nafsu. Hari Kamis sudah belanja, udah cari gaun
Tahun apa? Udah bikin kari kupat, kulit kupat, udah apa dia bikin aja lebaran dulu. Dia tungguin aja itu daging. Dagingnya motongnya minggu. Kupatnya kebelum ngiler itu. Ya paham ya? Nah, ini manfaat-manfaat. Ini banyak pula Bapak. Ini banyak loh. Itu baru apa? Baru tawaf, sa'i, ya kan? Tawaf sa'i. Kemudian kurban ya. Kemudian menyembelihnya di tanggal 10. Itu juga nafasnya Nabi Ibrahim. Kemudian waktu bangun Ka'bah itu ketika sudah tinggi kan nggak nyampe bukan gitu. Akhirnya pakai batu. Ambil batu buat ancik. Jadi waktu bangun itu Nabi Ibrahim jadi tukangnya, Ismail yang bantu. Bantunya, helpernya. Jadi waktu itu ancik pakai batu itu. Nah sekarang batu itu dibikinin tempat kayak kandang burung gitu ya Pak. Cakep lah tapi kayak kandang burung tapi cakep. Itu antara pintu Ka'bah agak ke sono dikit. Dulu mepet. Jadi ada namanya Makom Ibrahim. Itu di sana itu dulu mepet, nggak mungkin jaraknya sejauh itu. Ya nggak tekan loh berapa meter itu jaraknya itu. Dulu mepet. Ya. Jadi kenapa sekarang jauh? Di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, dipandang Makom Ibrahim itu mengganggu jalannya orang yang tawaf karena orang yang tawaf semakin banyak. Akhirnya digeser. Bid'ah apa tidak? Lah iya kalau apa-apa bid'ah lah itu bid'ah. Benar, tapi kan hasanah untuk kebaikan. Makanya kita orang yang habis tawaf selesai disunahkan sholat di Makom Ibrahim. Itu bukan makamnya, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat posisi duduknya waktu pijakan Nabi Ibrahim membangun batu itu. Taruhnya situ. Nah, suka orang saking fanatiknya, Pak, nanti kalau gaji ditulis semua yang tamunya semua ditulis. Nanti disebut-sebut saya Pak di Makom Ibrahim panggil-panggil. Lalu kalau kagak nabung kagak berangkat. Apa aja udah dipanggil berapa kali juga. Nanti kan ditulis itu. Dimasukin ke makom dan bisa ibadah haji kan gitu ya. Begitu sekarang model begitu. Bahkan buku tamunya itu dibawa. Mulai nabung orang itu enggak berangkat. Sekarang tuh bayarnya mahal, tapi kalau mau berjalan kaki atau naik onta nggak usah bayar. Ya. Kapan tekannya? Jadi itu haji itu ya, tawaf, sa'i, nanti tahalul melempar sumpah dan lain sebagainya. Itu manfaat-manfaat yang bisa ambil. Jadi untuk menjadi kekasih Allah itu satu, kita betul-betul berserah diri kepada Allah. Ini wajah itu wajah ya lilati fatoro sama tual atau hanifah musliman menjadi orang untuk patuh berserah diri secara totalitas 300%. Kemudian bahwa muksinun senantiasa bersikap baik kepada siapa aja yang kita jumpai. Orang bisa bersikap baik itu karena dengan ada perasaan rasa kolbu yang baik. Orang bersikap baik itu karena zonnya zon baik. Zon baik itu disebut husnuzon. Orang yang husnuzon kepada siapa saja, dia akan bersikap baik kepada siapa saja. Sehingga ketika orang itu prasangkanya buruk, dia sikapnya mesti buruk dengan orang yang diprasangkai. Makanya disebut suudzon. Makanya suudzon itu dilarang. Kenapa? Karena fitrah manusia yang manusiawi itu orang nggak suka kalau diungkit-ungkit keburukannya. Suka apa tidak? Tidak. Padahal memang buruk. Ada orang udah ketahuan jelek itu, dijelek-jelekin juga marah. Iya. Dilarang, bisa merusak. Paham ya? Bahwa muksinun. Allah Pak kan enggak itu. Allah tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi Allah memandang hati kita. Jadi bahwa muksinun wa taba'a milata Ibrahim Hanifah dan mau meneladani menapak jelas bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim, kemudian kita ikuti wataba'a milata Ibrahim Hanifah dengan lurus, yang lurus. Makanya minal musyrikin dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik, tapi dia orang yang mempertahankan dinu tauhid. Jadi ketauhidannya yang dipegang teguh. Kemudian wa takhadallahu Ibrahim khalila
Dari situlah Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasihnya yang dikasihi, dirahmati, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbika rahmaka anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahan yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.